Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashoki seri 193. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, nama saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashoki sore hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi mengenai konservasi fertilitas pada kanker endometrium yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat, dokter SPOG, konsultan onkologi ginekologi, serta guru-guru besar yang sudah meluangkan waktunya untuk secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta ASHOGI. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Dani Maisa Datu Syaharatus, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Dokter Maida. Waalaikumsalam, dokter. Baik, berikutnya ada narasumber yang kedua dengan Dr. Muhammad Farhan Jamal Hasan, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore, Dr. Farhan. Yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator yaitu Profesor Dr. Gatut Nyarumenteng, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, MKes Demas. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Prof. Gatut. Selamat sore, Dr. Maida. Selamat sore, Dr. Dani, Dr. Farhan. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Prof. Gatot. Ya. Sorry, Prof. Baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum acara sore hari ini kita mulai, izinkan saya untuk mengundang perwakilan pengurus hoki untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Profesor Dr. Gatut Nyarumenteng, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, MKes Demas. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya, Dr. Maida. Eh, ini pembukaan atau moderator? Pembukaan terlebih dahulu, Prof. Oh ya, maaf saya nggak tahu kalau suruh membuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, narasumber dan juga para peserta ASOGI. Pada hari ini kita akan mendengarkan diskusi tentang konservatif fertilitas pada kanker endometrium. Karena kita ketahui bahwa endometrium itu merupakan kanker yang bisa mengenai pada wanita muda maupun wanita yang postmenopause. Oleh karena itu, untuk wanita muda ini memang kita harus memikirkan masalah ovarium dan kandungan. Jadi harus memikirkan fertilitas. Ya, dan bagaimana nanti kita menanganinya, kita bisa berdiskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Dani dan Dr. Farhan. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan saja ya materi-materi yang diberikan pada sumber ini bisa bermanfaat dan berguna untuk praktek kita sehari-hari, terutama di bidang reproduksi. Itu aja. Terima kasih atas kehadiran dari para peserta dan kita dapat menyimak selanjutnya. Kami kembalikan ke Dr. Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. sudah membuka acara sore hari ini. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja bisa menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita memulai pemaparan dan diskusi kepada moderator Profesor Dr. Gatut Nyarumenteng, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, MKes Dimas. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Kita hari ini akan sore ini berdiskusi tentang fertilitas pada kanker konservatif, konservasi fertilitas pada kanker endometrium. Eh, di sini kita punya waktu 1 jam ya, jadi nanti masing-masing bisa memberikan materi sekitar 10 menit ya, atau 20 menit boleh lah kalau menit. Ya, kemudian kita berdiskusi selama 20 menit. Untuk sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan para narasumber, yaitu yang pertama nanti akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Farhan Jamal Hasan, subspesialis onkologi ginekologi, spesialis onkologi ginekologi, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Sedangkan untuk narasumber kedua oleh Dr. Dani Mesa Datu Sahanusa, SPOG, subspesialis onkologi dari Universitas Indonesia SCM Jakarta. Untuk yang pertama, kami persilahkan Dr. Farhan memberikan materi. Ya. Silakan Dr. Farhan. Terima kasih Prof. Izin share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sore hari ini saya akan membawakan kriteria seleksi untuk konservasi fertilitas pada kanker endometrium. Jadi seperti kita ketahui bahwa kanker endometrium ini menempati peringkat ke-6 sebagai kanker paling umum pada wanita di seluruh dunia. Dan bahkan di negara dengan indeks sosial ekonomi tinggi seperti Eropa, Amerika, kanker ini menempati peringkat ke-4. Kemudian insidensi dari kanker endometrium ini meningkat secara global, terutama di negara-negara dengan prevalensi obesitas dan sindrom metabolik yang tinggi. Bahkan sekitar 4-14% dari seluruh kasus kanker endometrium terjadi pada usia kurang dari 45 tahun, dan sekitar 7%-nya didiagnosis di bawah usia 40 tahun. Dan sebagian besar pasien yang muda masih menginginkan kehamilan di saat diagnosis. Namun kanker endometrium pada usia muda tetap total minoritas dari seluruh kasus kanker endometrium secara keseluruhan, yaitu sekitar 5-7% di bawah usia 40 tahun. Sebagai latar belakang singkat dari topik kali ini adalah bahwa konservasi fertilitas ini hanya untuk pasien terpilih, jadi memang bukan terapi yang standar untuk kanker endometrium, dan ini harus diinfokan atau diedukasi kepada pasien. Pilihan konservasi fertilitas umumnya melibatkan terapi progestin dengan reseksi histeroskopik yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Dr. Dani, dengan tujuan untuk mempertahankan kesuburan tanpa mengorbankan keselamatan onkologi. Untuk kriteria klinis umum, yang paling sering adalah keinginan kuat dari pasien untuk mempertahankan fertilitas dengan memahami resiko yang akan kita sampaikan. Dan usianya juga adalah usia reproduktif, biasanya di bawah 35 atau di bawah 40 tahun. Dengan usia di bawah 35 tahun, dari statistik diketahui bahwa angka kelahiran hidup sekitar 30%, dan usia kurang dari atau sama dengan 40 tahun, angka kelahiran hidup yang dilaporkan lebih rendah lagi, yaitu sekitar 23%. Kemudian kriteria yang lain harus tersedianya kolaborasi multidisiplin, mulai dari onkologi ginekologi, kemudian dokter ahli fertilitas, kemudian dari dokter penyakit dalam apabila memang ada permasalahan di bidang metabolik, dokter radiologi dan patologi anatomi yang sudah berpengalaman. Kemudian harus diperhatikan ada beberapa kondisi medis atau komorbid yang kira-kira nanti akan menjadi kendala dalam tata laksana konservasi fertilitas ini, antara lain adalah obesitas, sindrom metabolik, diabetes mellitus, kemudian juga PCOS karena ini memungkinkan gagal terapi dari MPA-nya meningkat. Kemudian kita harus hati-hati dan kita harus bertanya kepada pasien terkait dengan riwayat keluarga apakah ada yang diduga memiliki Lynch syndrome. Karena resiko kegagalan dan progresivitasnya ini tinggi apabila pasien juga memiliki Lynch syndrome ini, sehingga harus dilakukan seleksi secara ketat. Kemudian yang kriteria berikutnya adalah kriteria diagnostik dan kriteria staging. Jadi dari kriteria ini adalah pengambilan sampel endometrium ini harus adekuat dengan histeroskopi sebagai pilihan utama. Dari beberapa publikasi kita bisa lihat bahwa memang histeroskopi yang kemudian dilakukan biopsi secara terarah ini memiliki akurasi tertinggi
untuk dalam rangka pengambilan sampel untuk diagnosis kanker endometrium ini. Dengan deteksi lesi vokalnya ini sangat memadai. Kemudian kekurangannya memang ini tidak selalu tersedia dan harus dilakukan oleh operator yang sudah terlatih. Kemudian yang metode sampling berikutnya adalah dilatasi dan kuretase. Ini merupakan gold standar dari yang lama. Jadi sebelum ada histeroskopi, gold standarnya adalah dengan dilatasi dan kuretase. Kelebihannya adalah cukup akurat, dan namun kekurangannya memang resikonya lebih tinggi karena tindakannya invasif. Kemudian yang ketiga adalah PIPEL atau biopsi aspirasi. Ini akurasinya ada di bawah dilatasi dan kuretase. Memang kelebihannya dia adalah bisa dilakukan dengan setting rawat jalan mudah dan murah tanpa anestesi. Namun sering gagal apabila lesinya ini vokal dan kadang-kadang sampelnya sering tidak memadai. Kemudian kriteria yang berikutnya untuk diagnostik adalah pemeriksaan imaging untuk evaluasi kedalaman invasi miometrium, serviks, dan adanya metastasis. Sebagai pilihan utama, modalitasnya adalah yang pertama adalah MRI untuk menilai kedalaman invasi miometrium dan serviks. Dengan sensitivitas yang cukup baik, 77 hingga 81%, dan spesifisitas yang tinggi, sekitar 81 hingga 93%. Namun untuk akurasi melihat metastasis jauh ini masih di bawah dengan CT scan. Kemudian yang kedua ada USG transvaginal. USG transvaginal di banyak literatur dikatakan di tangan seorang yang ahli memiliki akurasi yang sebanding dengan MRI untuk mengevaluasi invasi miometrium dan serviks. Kemudian namun metode ini sangat terbatas untuk menilai metastasis. Kemudian modalitas yang ketiga untuk CT scan. CT scan ini efektif untuk mendeteksi metastasis yang besar atau dan jauh seperti peritoneum atau omentum, namun akurasinya di bawah MRI dan USG transvaginal untuk menilai kedalaman invasi miometrium ataupun serviks. Ya, kemudian untuk kriteria tumor, jadi tumor yang kriterianya ini yang sampai saat ini masih dianggap standar adalah dengan endometrioid, endometrial karsinoma grade 1, stadium 1A tanpa invasi miometrium. Ini memiliki prognosis terbaik. Dan juga disertai tidak ada bukti dari LVSI atau histologi yang non-endometrioid seperti karsinoma serus, clear cell, ataupun chorea karsinoma, ataupun karsinosarkoma. Dari beberapa publikasi bahwa grade 1 ini memiliki complete response-nya yang paling tinggi, yaitu antara 66 hingga 89% dengan resiko kekambuhan ataupun progresi yang relatif rendah, yaitu sekitar 23 hingga 31%. Sehingga inilah yang sangat direkomendasikan dalam rangka fertility sparing terapi pada kanker endometrium. Sementara grade 2 dan grade 3 ini memiliki respon rate yang lebih rendah dan risiko kekambuhan ataupun progresi yang lebih tinggi daripada grade 1, sehingga sangat tidak disarankan dan settingnya hanyalah untuk eksperimental ataupun penelitian. Kemudian kita juga dengan kemajuan teknologi saat ini sudah mulai banyak kriteria molekuler yang dipakai dalam kanker endometrium, sehingga pertimbangan molekuler pun mulai dimasukkan dalam kriteria dalam tata laksana konservasi fertilitas dalam kanker endometrium. Dalam pertimbangan molekuler ini kita ketahui bahwa NSMP ini merupakan golongan yang paling banyak dari kanker endometrium. Dan ternyata NSMP ini pun memiliki complete respon rate yang cukup baik, yang paling tinggi di antara yang lainnya, subtipe molekuler lainnya, sehingga subtipe molekuler inilah yang direkomendasikan sebagai kandidat untuk tata laksana konservasi fertilitas. Kemudian memang untuk pertimbangan molekuler ini masih dibutuhkan jangka panjang dan studi prospektif karena masih belum terlalu lama dilakukan penelitian dalam bidang ini. Untuk implikasi untuk praktik kliniknya adalah konservasi fertilitas ini aman hanya untuk pasien yang memenuhi kriteria ketat dan dapat dipantau secara intensif. Kemudian relapse masih terjadi pada 1 dari 5 pasien
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para profesor, dokter, sejawat sekalian. Sama-sama saya ucapkan terima kasih kepada Hogi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berkontribusi bergabung pada acara Asumsi episode ke-193 ini, di mana pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait dengan modalitas tata laksana konservatif pada kanker endometrium. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan terhadap presentasi saya pada sore hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Dr. Farhan bahwa ada sejumlah profil klinikopatologi bahkan molekuler yang dipertimbangkan pada pasien-pasien kanker endometrium usia muda yang mempertimbangkan atau masih ingin memberikan fungsi terhadap fertilitas karena faktor usia dan juga keinginan untuk memiliki anak. Dan ini semua hanya sekilas mengenai ringkasannya saja, ya, baik dari usia dianjurkan sebagai kurang dari 42 tahun, dengan histopatologi yang diajukan adalah endometrioid dengan grade 1. Spesial isu perlu diperhatikan bila sudah ada temuan grade 2 ataupun invasi endometrium. Kemudian juga perlu ada konfirmasi apakah sudah adanya invasi ke endometrium ataupun penyebaran ke KGB ataupun organ jauh, serta profil molekul tertentu yang seperti memerlukan perhatian khusus apa kira-kira dapat dipertimbangkan untuk dilakukan konservatif pada kanker endometrium atau tidak. Ya, setelah melanjutkan presentasi Dr. Farhan tadi, maka pada saat ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai pilihan modalitas yang ada, bahwa prinsip tata laksana pada kanker endometrium dengan isu fertilitas, maka modalitas konservatif ini tujuannya karena memang untuk mempertahankan fungsi fertilitas perempuan yang di usia muda. Namun perlu ditekankan bahwa preservasi fertilitas ini bukanlah standar of care, karena standar of care dari kanker endometrium tetap operasi dan atau ditambahkan dengan hemoradiasi adjuvan. Oleh karena itu memang perlu follow up ketat bila seorang pasien sudah terdiagnosis dengan kanker endometrium namun usia masih muda atau masih ada pertimbangan untuk melakukan atau untuk mempreservasi dari fungsi reproduksinya, di mana ini harus dirujuk ke senter rujukan dengan pendekatan multidisiplin. Secara umum, dari pemberian terapi yang sifatnya konservatif, global response rate yang memberikan complete response itu sekitar 90 hingga 95%, respon parsial sekitar 4 hingga 7%, dan ada sekitar 17 hingga 20% yang ternyata tidak memberikan respon perbaikan setelah diberikan terapi. Nah, prinsipnya selama surveillance, kita perlu mengetahui bahwa setiap 6 bulan perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan juga USG transvagina, dan juga perlu ditunjang dengan pemeriksaan histoskopi dan biopsi endometrium, terutama bila ada keluhan abnormal uterine bleeding atau adanya temuan abnormal dari USG. Evaluasi respon dengan histoskopi biopsi dan imaging juga dianjurkan sekali pada saat 3 hingga 4 dan juga 6 bulan, dan bila tidak ada respons, maka dianjurkan untuk tidak melanjutkan sifat konservatif dan dianjurkan untuk melanjutkan dengan terapi yang definitif. Terapi hormonal ini yang berkelanjutan memang tujuannya adalah opsi pada perempuan yang ingin menunda kehamilan. Jadi misalnya sudah ada respon yang bagus, namun masih ingin menunda kehamilan, maka terapi hormonal lanjutan berupa hormon progestin jangka panjang harus diberikan pada perempuan tersebut. Yang pertama adalah terapi hormonal. Bahwa terapi hormonal di sini yang digunakan adalah menggunakan protokol progestin dosis tinggi. Yaitu contohnya bisa monoterapi dengan menggunakan megestrol asetat dengan dosis 160 hingga 320 mg per hari, atau bisa juga dengan medroxy progesteron asetat atau MPA dengan dosis 400 hingga 600 mg per hari, atau dengan menggunakan levonorgestrel intrauterine system atau LNG-IGS 52 mg, dan ini diberikan ke dalam intrapartum. Ada juga bisa diberikan kombinasi dari dua jenis pada pemberian terapi hormonal ini, misalnya antara kombinasi LNG-IUS dengan pemberian progesteron oral dan atau dengan GnRH. Targetnya adalah tercapainya complete respon dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Jadi ada rentang waktu ketika sudah masuk kriteria seleksi, maka bila memang masuk kriteria seleksi, pasien sudah diedukasi dengan lengkap, maka dengan pemberian terapi tersebut diharapkan terjadi complete respon dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Terkadang, selama pemberian terapi konservatif ini bisa saja terjadi respon yang lebih lama bila terdapat kondisi seperti adanya obesitas dan juga resistensi insulin. Dan di sini dikatakan complete response adalah bila ditemukan biopsi negatif
saat evaluasi pemberian terapi tersebut maksimal adalah selama 15 bulan. Nah, apa peran progestin pada kanker endometrium? Jadi kita ketahui bahwa progestin ini dia memberikan inhibisi pertumbuhan tumor dan juga metastasis dari kanker endometrium tersebut. Dan juga dengan adanya progestin ini akan membuat diferensiasi tumor ini cenderung ke arah grade 1. Dan juga adanya pemberian peran progestin ini akan mengubah microenvironment dari tumor, di mana dia akan memberikan dampak terjadinya down regulation dari estrogen reseptor, serta adanya inhibisi sintesis estrogen lokal di daerah peritumoral. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa sebetulnya yang mempengaruhi efektivitas progestin ini sebenarnya banyak sekali halnya, termasuk salah satunya adalah bagaimana kondisi dari metabolik pasien itu sendiri. Ya, dari kondisi obesitas dan juga ada kolesterol ataupun ada diabetes dengan resistensi insulinnya, ini akan mempengaruhi bagaimana peran progestin saat pemberian terapi dari kanker endometrium tersebut. Ini adalah suatu penjelasan tersendiri bagaimana peran dari endometrial cancer bila misalnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu sensitif ataupun insensitif. Kalau sensitif kita mengharapkan terjadi complete respon, tapi kalau misalnya insensitif, maka kita harus mengidentifikasi dari risk factor-nya. Apakah misalnya kita memberikan kombinasi terapi, ya, dengan kombinasi seperti GnRH ataupun aromatase inhibitor, atau kalau misalnya ada kemungkinan ada metabolic syndrome, maka metabolic syndrome pun ini juga harus dikontrol. Kalau misalnya faktor risiko belum diketahui, maka ini sifatnya masih dalam sejumlah penelitian karena ini sifatnya lebih spesifik lagi terkait dengan pathway-pathway di intraseluler. Ya, kemudian kita mulai dari pemberian terapi hormonal MPA. Terapi hormonal MPA ini satu penelitian membandingkan antara pemberian MPA pada kanker endometrium dan juga pada atypical hyperplasia. Ditemukan bahwa pemberian MPA ini ternyata memberikan komplit respon sebesar 55%, dan pada atypical hyperplasia 82%. Hal serupa juga ditemukan pada periodenya bahwa memang seiring dengan berjalannya waktu, complete respon pada endometrial cancer ini seiring dengan berjalannya waktu makin tinggi tingkat keberhasilannya. Namun secara keseluruhan, tipikal hyperplasia yang sifat patologinya lebih rendah akan memberikan complete respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan endometrial cancer bila dibandingkan dengan waktu yang sama. Nah, kemudian ini juga hal yang sama bila kita membandingkan antara low dose dan juga high dose, bahwa kita pada prinsip pemberian terapi hormonal harus memberikannya dengan prinsip yang high dose, di mana kalau dengan pemberian yang high dose, maka probability dari complete response-nya ini, kalau low dose hanya sekitar 50%, tapi kalau high dose, maka probabilitas untuk mencapai complete response bisa mencapai 73%. Dan bahkan di sini dengan LNG, dia bisa mencapai 83%. Ini adalah studi-studi yang lain bahwa pada studi Casadio menggunakan megestrol asetat 160 mg efikas bisa mencapai 94%, sementara itu studi meta-analisis dengan protokol MP lebih dari 400 mg, respons untuk kompleks ini bisa mencapai 80 hingga 99%. Dan juga untuk GnRH analog dan juga progresif memberikan respon juga cukup bagus di kisaran 60 hingga 91%. Kemudian ada suatu studi systematic review dan juga meta-analisis terkait dengan penggunaan progestin dan juga dari LNG-IUS, bahwa secara umum pemberian pada komplit respon dengan patokan 6 bulan, maka oral progestin ini akan tercapai pada sekitar 52%. Sementara bila LNG-IUD, maka didapatkan angka yang lebih tinggi, sebesar 75%. Dan apalagi pada saat 12 bulan, maka didapatkan angka dari progestin itu mencapai 66%, sementara pada LNG-IUS, maka tingkat complete responsnya bisa mencapai hingga ke angka 80%. Lalu bagaimana terhadap efek dari secondary outcome-nya sendiri terhadap hormonal ini, yaitu bahwa pada oral progestin ini bisa tercapai sekitar 58% mengalami keberhasilan kehamilan, sementara pada LNG sekitar 44%, dan juga live birth-nya di sini ditemukan bahwa oral progestin itu lebih baik dibandingkan dengan LNG-IUS. Untuk rekurensi sendiri ditemukan bahwa pada pasien yang diberikan oral progestin, tingkat rekurensinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang diberikan dengan LNG-IUS. Nah, kemudian kita masuk ke terapi operatif. Terapi operatif ini yang dikenal adalah histeroskopi reseksi dari Mazzoni, di mana pada tahun 2005 ini Profesor Mazzoni mempublikasi suatu pendekatan tata laksana dari preservasi dari kanker endometrium, yaitu 3 tahap, di mana tahap pertama ini adalah reseksi dari lesi tumornya, kemudian dari reseksi tumor yang sudah terambil ini
Step keduanya, setelah tumor keangkat, maka dia akan melakukan resesi sekitar 4 hingga 5 mm dari daerah peritumoralnya. Dan kemudian step ketiganya, diambil kedalaman ke daerah miometrium sekitar 3 hingga 4 mm, sehingga ini adalah final view dari step dari hysteroskopi hysteroskopi reseksi tumor dari Mazzoni. Nah, ketika dilakukan komparasi modalitas terapi, kita lihat di sini bahwa kalau kita bandingkan antara hysteroskopi seksi tumor, kemudian progestin dan juga LNJIS, ditemukan bahwa dengan modalitas yang single saja, maka complete response ini akan dicapai tertinggi pada tindakan operatif. Sementara progestin dan LNJIS rata-rata sebenarnya secara umum relatif comparable. Sementara itu untuk tingkat progresi didapatkan juga bahwa yang terbaik adalah dengan menggunakan hysteroskopi resektoskop. Dan juga ketika dievaluasi lagi mengenai penghasilan live birth-nya, dari satu penelitian di sini pada tahun 2021 menyatakan bahwa tingkat kehamilan juga persainannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan progestin dan juga LNGIA sebesar 34%. Nah, kemudian berkembang lagi suatu pendekatan terapi kombinasi yaitu operatif dan juga hormonal, di mana hysteroskopi reseksi ini dilanjutkan dengan terapi hormonal, bisa dengan legestrol asetat selama 6 bulan, juga LNJU selama 6 bulan, di mana kalau ternyata hasil biopsi yang ditemukan itu adalah kanker endometrium, maka dianjurkan menggunakan teknik Mazzoni yang tadi, menggunakan reseksi tumor hysteroskopi. Tapi kalau misalnya teknik operasi pada hiperplasia endometrium atipik, maka ini Giampaolino melakukan suatu pendekatan bahwa yang direseksi cukup endometrium superficialis saja dan preservasi dari stratum basalis. Jadi tidak mengambil daerah yang lebih luas dan tidak mengambil dari daerah miometrium. Dan ternyata dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa complete response yang dicapai saat 6 bulan juga angka yang sangat bagus, bisa mencapai 84% pada pasien yang mengalami endometrial cancer, sementara yang atipikal itu hiperplasia selama 6 bulan bahkan bisa mencapai 92% yang mencapai angka ke complete response. Di mana kita ketahui bahwa complete response tadi adalah ditemukannya biopsi negatif selama 2 kali setidaknya pada pemeriksaan 3 bulan dan juga 6 bulan. Jadi ini adalah suatu temuan bahwa kombinasi dari operatif dan juga hormonal ini memberikan dampak complete response yang lebih baik pada pasien atipikal hyperplasia ataupun juga endometrial cancer yang mempertimbangkan untuk preservasi dari pada pasien kanker endometrium. Nah, ini juga kemudian diperbesar lagi, studi-studi semakin berkembang dan ditemukan bahwa bila complete respon pada hysteroskopi reseksi tumor plus progestin dibandingkan dengan progestin saja, maka tingkat responnya selama 6 bulan bisa sampai 93%, dengan rekurensinya ini ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan progestin only saja. Dan ketika dibandingkan komparasi modalitas terapi, maka ketika dilihat lagi, studi meta-analisis menyatakan bahwa hysteroskopi resektoskop dengan progestin mencapai complete response bisa mencapai 98%, kemudian progestin 77%, dan LGNS ternyata juga bagus, bisa sampai 94%. Angka rekurensinya yang rendah adalah pada hysteroskopi resektoskop dan juga dengan LNGIUS, dengan live birth rate yang paling tinggi juga pada hysteroskopi resektoskop ini. Apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi keberhasilan kehamilan setelah pasien ini misalnya sudah tercapai complete response? Yang diantaranya adalah suatu penelitian pernah meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah IMT yang normal, kemudian waktu yang singkat menuju complete response. Semakin cepat seorang pasien sampai ke complete response, ternyata angka keberhasilan kehamilan juga semakin bagus. Kemudian dianjurkan juga memperpanjang terapi sampai 3 bulan, jadi sekitar 9 bulanan, dan selama terapi tersebut tidak ada kekambuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana pengaruh dari BMI yang kurang dari 24, maka kans kehamilan akan lebih tinggi. Kemudian juga relapse sebelum kehamilan tidak terjadi, maka ini juga kans kehamilan akan lebih tinggi. Kemudian juga bila bisa tercapai kompresen kurang dari 6 bulan, maka ini juga kemungkinan kehamilannya juga akan lebih tinggi. Jadi adalah sejumlah faktor yang dilihat dari regresi logistik dari Kaplan-Meier menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi keberhasilan kehamilan pada pasien-pasien kanker endometrium yang mempertimbangkan preservasi fungsi reproduksi. Kemudian ada tata laksana tambahan di mana bahwa karena yaitu ada 2 poin itu karena memang kanker endometrium ini sangat terkait sekali dengan masalah metabolik, maka penurunan berat badan ini ternyata memberikan dampak untuk meningkatkan respon terapi, menurunkan rekurensi dan juga meningkatkan kans kehamilan pada pasien-pasien kanker endometrium yang mempertimbangkan fungsi preservasi fertilitasnya.
Dan kemudian pemberian metformin ini juga ternyata juga dapat berperan menghambat pertumbuhan tumor dan meningkatkan reseptor progesteron, sehingga memperpanjang juga remisi pada hiperplasia atipik. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa dengan adanya obesitas yang tidak membaik, maka kejadian insulin resistensi, kemudian juga bioavailabilitas dari estradiol dan juga testosteron, kemudian adanya peningkatan dari IGF-1, maka ini akan mempengaruhi terjadinya proses dari tumor development ataupun juga karsinogenesis, sehingga akan mempengaruhi dampak pemberian terapi progestin selama eh, pasien tersebut bertujuan untuk preservasi fertilitasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu penelitian yang membandingkan bahwa pada pasien yang tidak obesitas, dibandingkan yang obesitas, maka probabilitas kehamilannya jauh lebih tinggi. Meskipun secara statistik tidak bermana, namun kecenderungannya pada pasien yang tidak obes, maka kemungkinan besar untuk uh, bisa berhasil hamilnya akan jauh lebih baik. Ya, jadi ini adalah suatu bukti bahwa ketika pasien sudah diketahui diagnosis dari kanker endometrium dan ada fungsi preservasi fertilitas yang mau dicapai, maka edukasi untuk melakukan program penurunan berat badan dan juga pemberian metformin ini menjadi suatu pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan kans dari kehamilannya. Lalu yang terakhir yang mungkin saya sekilas bahas adalah mengenai peran profil molekuler yang tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Dr. Farhan, bahwa pada profil molekuler meskipun ini memang masih belum banyak penelitian terkait dengan hal ini, maka status P53 yang wild type dan juga kelompok NSMP ini memiliki respons yang lebih baik, di mana memang mayoritas dari berbagai penelitian di dunia, mayoritas itu kalau diperiksa adalah yang kelompok NSMP, di mana complete response pada pasien yang NSMP ini ternyata bisa mencapai 78%, sementara pada yang polymorph justru lebih rendah dibandingkan NSMP, yaitu sekitar 66% saja. Ya, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada pasien-pasien yang memiliki status MMR defisiensi dan juga P53, sifat dari stable disease ataupun bahkan progresifnya merupakan yang paling tinggi, dan untuk terjadi rekurensi yang paling rendah berasal dari kelompok yang pol mutation. Ini adalah penelitian lain juga menemukan hal sama, bahwa P53 wild type ini sebenarnya adalah kelompok dari NSMP, juga menyatakan bahwa sebetulnya complete response pada kelompok NSMP ini ternyata sangat bagus sekali. Salah satu faktornya adalah pada kelompok NSMP ini perlu dipertimbangkan bagaimana status dari estrogen reseptor dan juga progesteron reseptornya, sehingga mempengaruhi dari respon terapi pada kelompok tersebut juga. Meski begitu, studi-studi terkait dengan profil molekuler ini masih sangat terbatas sekali, sehingga penelitian lebih lanjut dan lebih besar perlu akan dikembangkan di kemudian hari. Dan bagaimana evaluasi tindak lanjutnya? Jadi kalau misalnya terjadi kompleks respon, maka pasien dianjurkan untuk segera hamil. Rekomendasi terbaik adalah dengan teknologi reproduksi berbantu, di mana diharapkan angka keberhasilan lebih tinggi, interval kekonsepsi lebih singkat, dan juga tidak memberikan waktu tumor untuk kembali rekurensi. Bisa juga bila pasien memang secara mungkin ada masalah finansial ataupun juga private interest tidak ingin melakukan teknologi reproduksi berbantu, maka pasien bisa dianjurkan untuk menggunakan konsepsi alami, tetapi ini ada pembatasan waktu, yaitu dalam waktu 6 hingga 9 bulan harus sudah bisa berhasil hamil. Karena kenapa? Karena sekali lagi bahwa konservasi pada kanker endometrium ini bukanlah standar of care yang ideal dilakukan pada pasien tersebut. Bagaimana dengan pasien respons? Bila memang pasien respons, maka bisa dipertimbangkan lanjutkan terapi dalam 3 hingga 6 bulan. Bila no respons atau bahkan progresif, maka tindakan definitif. Lalu bagaimana bila sudah melahirkan anak pertama namun belum ingin definitif, maka dianjurkan kalau pasien sudah terbukti lahiran anak pertama terus juga masih belum ingin angkat rahim, maka evaluasi kalau memang ternyata endometriumnya bagus, nggak ada masalah ketemuan rekurensi, dan langsung diberikan LNG IUS atau progestin jangka panjang kembali. Ini adalah sejumlah tindakan indikasi tindakan definitif atau tidak ada tempatnya lagi untuk melakukan konservatif. Misalnya yang pertama sebenarnya sudah melahirkan, atau misalnya ternyata gagal hamil dalam waktu 6 hingga 9 bulan, kemudian kasus rekuren, untuk kasus progresif atau non respons setelah terapi hormonal selama maksimal 12 bulan. Dan ini adalah rekomendasi Vigo pada tahun 2025 dibuat suatu simplifikasi, mohon maaf ini memang buat agak kecil, tapi pada prinsipnya adalah bahwa dengan konfirmasi dari gradingnya, maka eh, alasan yang dianjurkan adalah melakukan tindakan histeroskopi reseksi digabungkan dengan pemberian dari progestin. Karena inilah yang kita harapkan ini paling bagus. Hati-hati pada pasien-pasien yang ternyata status MMR-nya itu mengalami defisiensi, karena dikhawatirkan ini genetic counseling, dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa MMR ini termasuk kelompok yang ternyata
komplit responnya tidak terlalu bagus. Dan di sini juga kalau misalnya ternyata MMR defisiensi, maka perlu ada follow-up lanjutan untuk kemungkinan evaluasi apakah ada kemungkinan ke arah Lynch syndrome atau tidak. Sehingga kesimpulan dari penelitian saya ini adalah menyatakan bahwa tata laksana konservatif ini bukanlah standard of care. Modalitas tata laksana konservatif ini meliputi terapi hormonal, operatif, dan juga kombinasi keduanya. Kemudian histeroskopi resesi tumor dilanjutkan dengan terapi progresif merupakan metode paling efektif untuk mencapai complete response, yaitu biopsi negatif dan tingkat kehamilan yang lebih baik. Durasi terapi yang direkomendasikan adalah 6 hingga 12 bulan saja sejak diketahui terdiagnosis dan memasuki kriteria seleksi yang sesuai dengan maksimal tidak melebihi dari 15 bulan. Dan penurunan berat badan serta pemberian terapi metformin dapat membantu efektivitas terapi dan juga keberhasilan kehamilan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Gata. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Dani. Ya, kita sekarang menginjak ke diskusi ya, karena ini menarik sekali. Pada pasien kanker endometrium itu banyak SPOG yang mengatakan atau pasien sendiri yang meminta supaya tidak dioperasi ya. Nah, ada beberapa tanya juga ya, nanti ini banyak ya di sini. Yang pertama ada untuk Dr. Farhan. Saya ingin bertanya, kebanyakan yang kita memeriksa profil molekuler pasien, bagaimana apabila pasien kita lakukan terapi konservatif, tapi ternyata tidak diperiksa P53-nya, ya, atau ternyata konservatif itu tipenya adalah P53 abnormal, karena dia nggak diperiksa ini yang molekuler, ya. Bagaimana ini tindakannya? Jadi kita nggak tahu Terima deh kasih, Prof. ceritanya, ya boleh nggak gitu. Ya, jadi memang kalau untuk profil biomolekuler memang belum merata di semua fasilitas kesehatan, Prof. Jadi memang kita kriteria utamanya tadi seperti yang kriteria seleksi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa idealnya adalah grade 1, endometrioid, dan tidak ada LVSI dan invasi miometrium. Namun apabila pada saat dilakukan terapi konservatif ternyata diketahui bahwa pemeriksaan biomolekulernya P53-nya abnormal, maka kita harus melakukan, kalau dari saya pribadi Prof, harus mengedukasi ulang pasien terkait dengan temuan yang terbaru ini. Apakah pasien, karena P53 abnormal ini resiko progresinya tadi di slide yang sudah saya sampaikan itu bisa sampai dengan 100% pada saat dilakukan tata laksana konservatif, sehingga harus dikembalikan lagi kepada pasien. Apabila pasien masih menginginkan, masih insist menginginkan untuk mencoba terapi konservatif, mungkin kita maksimal hanya 1 siklus, Prof. Setelah itu, apabila tidak ada perubahan, harus langsung masuk ke tata laksana definitif, mengingat resiko progresivitas yang bisa terjadi pada saat terapi konservatif tersebut. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Ya, ya mungkin ada tambahan dari Dr. Dani. Ya, terima kasih, Prof. Saya menambahkan saya dari Dr. Farhan bahwa memang betul yang pertama kita perlu jelaskan ke pasien, pada pasien yang memang sudah terdiagnosis kanker endometrium, bahwa fungsi fertilitas ini, preservasi fertilitas ini bukanlah opsi pilihan utama sebetulnya. Dan memang kita ketahui bahwa P53 ini suatu pemeriksaan yang mungkin tidak semuanya fasilitas bisa melakukan pemeriksaan. Kalaupun misalnya kita melakukan pemeriksaan tanpa mengetahui status profil molekuler tersebut terpenuhi klinikopatologiknya, tanpa mengetahui profil molekuler, maka kita tetap harus menyatakan bahwa ada kemungkinan keberhasilan juga kegagalan. Dan kita juga tidak tahu apakah mungkin kegagalan tersebut misalnya stable ataupun non respon atau bahkan progresif, ternyata pas kita evaluasi ke depannya mungkin statusnya P53 misalnya ternyata mengalami mutasi seperti itu. Jadi pada prinsipnya, kalau misalnya tidak ada pemeriksaan P53, apakah dibolehkan? Menurut saya tetap kita sampaikan saja pemeriksaan ideal seperti apa, dan kemudian tetap ada keberhasilan dan juga kegagalannya. Tapi kalau misalnya pun sudah ketahuan status P53-nya ada mutasi atau tidak, maka tetap kita sampaikan juga bahwa pada tipe seperti ini ternyata angka keberhasilannya relatif rendah dibandingkan tipe profil molekuler yang lain. Namun kembali lagi kalau misalnya terhadap pasien tetap ingin mencoba, maka kita tetap harus memberikan risk and benefit-nya juga dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan seperti apa. Karena bagaimanapun juga keinginan pasien untuk bisa mempreservasi fertilitasnya adalah hak pasien dan juga pasangannya. Saya pikir seperti itu yang mesti kita sampaikan ke pasien, Pak. Terima kasih. Ya, kita setuju ya. Jadi
penjelasan ke pasien itu lebih utama ya. Jadi tindakannya bagaimana, kemudian dia mampu enggak ya, atau labnya ada atau tidak ya. Kemudian kriteria-kriteria itu harus kita sebutkan ya. Kalau dia bisa fertilitas pairing atau konservatif fertilitas itu harusnya jenisnya tipenya apa ya, tipe selnya misalnya dengan well differentiated ya, grade 1 endometrium adenokarsinoma ya. Kemudian terbatas ya, tidak ada penyebaran dengan MRI atau tes vaginal. Ya, kemudian ini juga tidak ada kontraindikasi juga untuk pengobatannya, ya, seperti hormonal. Ya, saya kira itu ya jawabannya. Ya, kita setuju. Kemudian untuk dari pertanyaan Dr. Reni ya, ingin bertanya ke Dr. Dani, apakah pemeriksaan EPR itu bisa menjadi faktor prognostik pada terapi preservasi fertilitas kanker endometrium? Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi untuk status dari estrogen dan juga progesteron reseptor ini memang secara dari literatur dinyatakan ini mempengaruhi keberhasilan dan juga prognostik keberhasilan dari treatment konservatif ini. Namun terkadang ada kondisi-kondisi yang memang eh, tidak semuanya bisa berhasil. Ada pasien-pasien yang secara garis besar, bila memang ternyata ER dan PR-nya positif, maka ketika diberikan progestin, maka progestin ini akan berikatan dengan reseptor progesteron, kemudian dia bisa menyebabkan downregulasi dari estrogen sehingga mencegah terjadi tumorigenesis atau karsinogenesis berkelanjutan. Namun, ternyata ada juga kondisi-kondisi di mana estrogen reseptor atau progesteron reseptornya positif dan banyak, namun ternyata tidak memberikan respon. Di mana situ ternyata misalnya sudah terjadi kondisi seperti resistensi dari sel tersebut terhadap progestinnya. Atau juga ada kondisi yang ternyata ekspresinya rendah, tapi ternyata tetap saja bisa memberikan hasil. Di mana ternyata sifat dinamika dari sel ini ternyata berdasarkan teori itu tidak serta-merta selalu bahwa kalau misalnya RPR-nya itu positif atau RPR-nya ternyata ekspresinya rendah, memberikan dampak yang pasti akan sesuai atau lurus. Oh, kalau misalnya tinggi, maka kemungkinan keberhasilannya tinggi dan juga prognosis bagus. Oh, kalau RP-nya rendah, ternyata juga akan rendah. Ternyata tidak seperti itu juga. Namun secara umum memang akan seperti itu. Kalau emang ERPR-nya positif, tingkat keberhasilan dari respons terapi dan juga prognosisnya akan jauh lebih baik. Dan apakah ini perlu diperiksa atau tidak? Em, Secara umum kalau endometrioid sebenarnya mayoritas memang RPR-nya positif. Nah, tergantung lagi kembali kepada fasilitas dan juga menurut saya bagaimana SOP ataupun protokol di rumah sakit tersebut berjalan karena memang ada di beberapa rumah sakit yang memang endometriumnya sudah menjadi protap, RPR pasti akan diperiksa. Tapi ada juga yang mungkin tidak ada fasilitas dan juga bukan menjadi protap, maka itu kembali lagi pada kondisi dari fasilitas setempat serta bagaimana juga dengan edukasi kita kepada pasien. Apakah pasien juga bisa mampu atau berkenan untuk dalam pemeriksaan tersebut atau tidak, Prof. Sebagai penjelasan dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dani. Mungkin yang jadi pertanyaan di sini kan ini terapi RPR itu kan progestin itu sampai kapan dia disebut bagus, berespon baik, parsial respon ya. Itu dilihatnya kapan ya observasinya. Jadi setiap berapa bulan atau berapa 3 bulan sekali ya. Kemudian respon berhasil itu batasannya sampai berapa tadi sebutkan 6 bulan. Ya, jadi itu bagaimana itu? Mungkin dari Dokter Farhan ya tadi yang hormonal terapi. Dr. Farhan dulu silakan. Dokter Farhan, Ya, Prof. ya. Untuk ini monitoring keberhasilan pemberian hormonal itu bagaimana? Kan ini kan ada pertanyaan tentang RPR tadi ya. Apakah menjadi faktor prognostik? Ya. Jadi bagaimana monitoring apakah itu baik ya responnya, kemudian pemeriksaannya dengan apa ya tiap berapa bulan sekali dilakukan ya dan batasan maksimal tadi sebutkan kan sampai 6 bulan. Apakah bisa bisa berlebih atau cukup 6 bulan aja? Ya, Prof. Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Dokter Dani, Prof, di slide-nya. Jadi memang ini bisa kita lakukan hingga 6 sampai dengan 12 bulan maksimal, Prof. Dengan menunggu waktu konsepsi yang secara alami itu antara 6 sampai dengan 9 bulan, Prof.
Nah, untuk apakah menilai respon terapinya, kita harus melakukan baik dari imaging maupun dari patologi anatomi juga, Prof. Jadi kita harus evaluasi, kita ambil dengan menggunakan histroskopi untuk sampling endometrium, apakah sudah tercapai suatu perubahan, Prof, dari adenokarsinomanya. Kemudian yang kedua, apakah dari tampilan apa namanya imagingnya, apakah ada tanda-tanda yang penting juga untuk dievaluasi, apakah ada tanda-tanda progresivitas penyakit, Prof, seperti adanya invasi dari miometrium atau bahkan adanya metastasis. Ini juga penting untuk dievaluasi, Prof, untuk menilai apakah terapi ini bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Demikian. Ya, jadi itu ya, jadi ada batasannya ya, seperti kalau misalnya kita pemeriksaan klinis secara 3 bulan ya, mungkin dari USG dulu ya, yang paling non-invasif ya, kita lihat. Kalau misalnya dia bagus responnya ya, kita lanjutkan ya. Tapi kalau misalnya curiga dia ada fase respon ya harus dilakukan histeroskopi atau kuret ya, mungkin itu. Ya, untuk batasan maksimal ya rata-rata 6 bulan kita berikan. Kalau misalnya pasca respon masih bisa ditambah ya 3 bulan pemberian progesteron. Ya. Dan tadi penelitian dari yang ditayangkan oleh Dr. Dani ya disebutkan bahwa kombinasi ya lebih berhasil ya dengan high dose progesteron. Ya, untuk ini pertanyaan selanjutnya dari ini pertanyaan onkologi ya. Jadi yang pertama, apakah semua pasien endometrium pasca terapi hormonal komplit respon harus menjalani pengangkatan rahim? Ya, maksudnya sudah punya anak ya ini. Jadi harus mengangkat rahim atau tidak. Kemudian berapa lama waktu yang ditunggu untuk pasien bisa hamil setelah komplit respon pada terapi hormonal? Bagaimana paparan estrogen ketika pasien dilakukan IFF ya. Jadi ya dilakukan bayi tabung itu. Jadi kemudian ketiga, contohnya pasien 36 tahun, P, apa, P0 dengan P0, ya hasil PA-nya adenokarsinoma endometrioid, ya grade 2. Tidak ada keterangan FSI, dan dari MRI invasinya kurang dari 50%, miometrium. Bisakah diberikan terapi hormon? Ini siapa dulu ya? Terapi hormon, tapi berarti Dokter Dani ya. Ada 3 pertanyaan itu di Q&A. Iya, Prof. Izin yang pertama itu, jadi tadi yang, oke, ya baik. Jadi pada kasus yang sudah complete response, maka pada complete response ini berarti sudah terbukti bahwa ada biopsi negatif selama 2 kali. Dan setelah saat itu, maka opsinya ada 2. Dia dianjurkan sekali untuk segera hamil dengan bantuan teknologi reproduksi berbantu. Atau kalau misalnya ternyata dia belum, misalnya belum menikah atau belum ada rencana untuk hamil, maka dia harus melanjutkan dengan terapi progesteron jangka panjang seperti dengan pemasangan LNG-IUS. Karena LNG-IUS ini termasuk yang tingkat complete response ini dan juga rekurensinya rendah dibandingkan yang progestin only. Kemudian yang berikutnya, kapan pasien ini apa namanya bisa Oh, hamil? ya. Nah, kalau hamil ini memang kalau tadi dia mampu untuk melakukan teknologi reproduksi berbantu, maka segera as soon as possible langsung dirujuk ke ahli fertility endocrinologist untuk teknologi berbantu karena pertimbangan pasien ini sudah memiliki kanker. Makin cepat dia hamil, makin cepat dia mempersingkat jarak ke kankernya itu kambuh dan juga makin makin masih banyak gitu cadangan sel telurnya untuk dia berhasil kehamilannya dan juga usia itu juga akan pengaruh juga keberhasilan kehamilannya dia. Sehingga kalau bisa secepat mungkin dengan teknologi reproduksi berbantu. Namun kalau misalnya ternyata pasien ini tidak mampu untuk menjalankan opsi yang teknologi reproduksi berbantu, maka bisa diberikan konsepsi secara alami, namun waktu yang dianjurkan dari literatur itu hanya sekitar 6 hingga 9 bulan saja. Dan apakah setelah complete response tersebut harus dilakukan histerektomi? Jawabannya adalah iya. Karena bagaimanapun juga, setelah pasien ini sudah terselesai fungsi preservasinya, di pasien ini masih ada kemungkinan rekurensi di kemudian hari, di mana kalau misalnya dia tidak lakukan histerektomi,
di mana histerektomi ataupun surgical staging ini adalah bagian dari standard of care dari endometrial cancer, dan pasien ini sudah didiagnosis endometrial cancer, maka begitu dia sudah sampai control response dan fungsi fertilitasnya tercapai, maka definitive treatment harus dilaksanakan. Lalu yang ketiga, agak panjang tadi pertanyaan, saya lihat dulu. Ini, Oke. pertanyaan kedua ini ada Dani. Ini Ya, kalau misalnya dia sudah pakai IVF ya, tapi tidak hamil juga atau ditunggu eh sampai tadi berapa bulan hamil spontan ya, tapi dia nggak iya. mampu ya, itu nggak Hmm. mampu tuh IVF. Nah itu berapa lama ini dia boleh menunggunya? Iya, sebetulnya kalau yang saya elaborasi lagi, kalau misalnya setelah gagal hamil sampai selama 9 bulan itu, Prof, kita sudah menganjurkan kepada pasien kalau tidak berhasil, maka terapi definitif harus dikerjakan. Jadi pada pasien yang selama 9 bulan dari komputer respon tidak berhasil hamil juga, dengan metode apapun, maka sebaiknya ditawarkan untuk terapi definitif. Namun kalau misalnya masih mempertimbangkan hal tersebut, ya progestin treatmentnya harus terus dijalankan karena ini adalah satu upaya untuk mencegah kekambuhan dari endometrial cancer-nya. Seperti itu. Ya, ya Ya, mungkin kalau terapi progestin jangka panjang juga mencegah kehamilan ya. iya, Prof. Ya, ya Ya, memang ini ya harus monitoring yang ketat ya berarti itu. Ya, iya, Prof. ya. Yang ketiga silahkan. Ya, yang ketiga ini adalah suatu kasus yang memang sering kali ditemukan pada pasien usia masih reproduktif. Nah, ini adalah suatu special issue tersendiri pada pasien dengan endometrial grade 2, nah, di mana memang keterangan LVS akan sangat sulit sekali kita dapatkan kalau kita tidak melakukan atau tidak mendapatkan sampel dari myometrium, karena LVS hanya bisa kita dapatkan keterangannya kalau sampel jaringan tersebut sampai ke daerah myometrium. Nah, dari MRI ini juga invasi kurang dari 50%, maka jawabannya adalah ini sebenarnya suatu kondisi yang secara kriteria seleksi ini sebenarnya, nanti mungkin Dokter Farhan bisa menambahkan, secara kriteria seleksi ini adalah perlu perhatian khusus sekali, benar lebih ke arah yang tidak dianjurkan kalau dari banyak guidelines. Sekarang kenapa? Karena saat ini dengan adanya status LVSA yang positif itu sudah meningkatkan stadium ke stadium 2 dan itu sudah bisa masuk ke dalam komponen dari high intermediate risk. Sebenarnya sudah bukan kondisi low risk lagi untuk mempertimbangkan preservasi uterus. Dan kemudian yang lebih ini lagi adalah grade 2. Pada pasien yang masih grade 2 dan kemudian juga masih terbatas pada endometrium, memang masih ada tempatnya untuk mempertimbangkan, namun ini mesti disampaikan betul-betul kepada pasiennya. Ini adalah kondisi yang sangat selektif sekali, case by case, bahwa tadi Dr. Farhan sudah sampaikan bagaimana tingkat rekurensinya juga, bahwa grade 2 ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan preservasi. Kalaupun mau dilakukan, ya maka yang dianjurkan adalah pemberian dari LNG-IUS ditambah dengan progestin oral. Itu yang saya pernah lihat ini di samping dengan kalau misalnya ada lesinya bisa lakukan hysteroscopy juga. Tapi kalau pada grade 1 biasanya ya bisa cukup dengan satu jenis progestin saja. Tapi kalau grade 2 sebaiknya multimodalitas dari terapi hormonalnya. Dan tetap kalaupun memang masih mau ditawarkan kepada pasien, bukan ditawarkan ya, ya diberikan gambaran kepada pasien, maka observasi tetap dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau dia grade 2-nya masih terbatas di endometrium saja, tidak ada invasi memetrium, karena bagaimanapun juga grade 2 ini sebenarnya bukan kondisi yang ideal untuk dilakukan preservasi fertilitas. Saya pikir itu sekilas penjelasan dari saya, Prof. Mungkin Ya, ditambahkan Dr. Farhan, Prof. ya. Ya jadi kesimpulan di grade 1 stadium 1A ya itu ya. Jadi kita utamakan ya kalau fertilitas. Ya, kemudian ini banyak pertanyaan lagi ya, masih banyak. Presentasi yang sangat baik dari kedua pembicara. Presentasi, Gus. Presentasi yang sangat baik. Namun saya ingin bertanya kepada Dr. Farhan dan Dr. Dani. Pada pasien BPJS dengan limitasi yang tinggi, bagaimana kita menyiasati tata laksana konservasi pada kanker endometrium? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, kemudian nomor dua, apakah profil biomolekuler tetap kita periksa? Ya tadi sudah ya pertanyaan tadi. Kemudian ketiga, jika gagal konsepsi dalam kehamilan berbantu, apakah masih mempunyai peluang untuk usaha kedua atau tindakan definitif langsung dioperasi? Ini juga bisa dijawab. Yang keempat, jika dilakukan regresi, apakah akan meningkatkan resiko miscarriage atau keguguran pada kehamilan
Jadi yang mungkin yang perlu jawab nomor 1 dan nomor 4 ya itu ya. Yang nomor 1 itu pada pasien BPJS ya. Apakah cara menyelesaikan tata laksana konservasi pada endometrium. Mungkin yang paling ini dari Dr. Farhan ya yang di ini Rumah Sakit Persahabatan mungkin ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang mengingat pemeriksaan biomolekuler ini belum merata di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, memang kami bahkan di persahabatan pun masih belum untuk mempertimbangkan memasukkan profil biomolekuler dalam tata laksana konservatif. Jadi kita memang masih berpedoman pada kriteria yang klasik, Prof. Dan memang pemantauan ketat terhadap respon terapi dan progresivitas penyakit itu adalah menjadi kunci dari keberhasilan penilaian keberhasilan dari tata laksana ini. Jadi walaupun sebenarnya apapun jenis profil dari biomolekulernya, sebenarnya itu memang menentukan prognosis. Tapi untuk mengetahui keberhasilan tetap kita berpegang pada klinis yang klasik tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Dani dan saya. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Kalau untuk terapinya Dr. Dani apakah reseksi itu meningkatkan abortus? Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang pada yang hysteroscopy reseksi ini justru memang tingkat kehamilannya paling tinggi dibandingkan dengan modalitas terapi yang lain. Dan memang secara umum sebenarnya diambil dari miometri hanya sedikit saja. Jadi risiko miscarriage pun laporannya juga nggak terlalu banyak bahwa outcome-nya nggak terlalu bagus sih, Prof. Jadi ini sebenarnya opsi yang tingkat fertility rate-nya paling tinggi adalah hysteroscopy reseksi dan ditambahkan dengan progestin seperti LNJ US. Jadi risiko miscarriage-nya bukan karena tindakan sebelumnya, Prof. Seperti itu. Ya, ya karena kan itu lokasinya nggak seluruhnya ya mungkin ya. Iya, Jadi kita Prof. mengambil itu ya. Dan endometrium yang kita ambil ya kecuali kedalaman itu ya sampai 3 tadi sebutkan 3-4 mili ya. Ya, mungkin itu. Jadi kalau dari data itu memang rata-rata hamilnya itu ya nggak ada berhasil dari data yang tadi ditanyakan oleh Dr. Dani. Ya kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf, pertanyaan sederhana, mengapa suatu diagnosa kanker tidak mendapatkan kemoterapi? Nah, ini pertanyaannya, pada dia kanker endometrium tapi tidak mendapatkan kemoterapi. Kedua, kalau ada pasien mendapatkan 3 kali kualitasnya berturut-turut dengan hiperplasia endometrium yang non atipik, apakah itu sudah dekat dengan kanker endometrium? Ya, mungkin yang pertama ini terapi ya, masalah terapi bisa Dr. Farhan dulu ya. Mengapa nggak di kemoterapi gitu endometrium? Ya, baik, Prof. Jadi memang untuk tata laksana preservasi ini kita lebih ke arah yang eh, bukan terapi yang agresif, tapi tata laksananya ini adalah untuk bagaimana mempreservasi fungsi fertilitas dengan target kehamilan. Jadi memang terapinya lebih ke arah hormonal karena kita tahu kemoterapi pun itu dia memiliki dampak terhadap eh, terhadap preservasi fertilitas ke depannya apabila dilakukan eh, sebelum kehamilan. Sehingga tetap kita lakukan tata laksananya konservatif yaitu dengan terapi hormonal dan evaluasi terhadap progresivitas dari penyakit itu. Demikian, Bro. Ya, ya selain itu pada endometrioid ya kita juga tahu RPR jadi respon terhadap hormonal itu ya ada RPR yang positif. Ya kemudian yang kedua apakah yang 3 kali berturut-turut ya kuret hasil non atipik apakah itu sudah mendapati kanker endometrium yang non atipik nih dikuret 3 kali. Dokter ini aja Dokter Dani. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaan, Dokter Inayatullah. Jadi, kalau yang hiperplasia endometrium non-atipik ini, ya dia sebenarnya kan sebelum menjadi kanker endometriumnya rendah, 1 hingga 3%. Jadi, dia perlu waktu untuk menjadi atipik terlebih dahulu, kemudian menjadi kanker endometrium. Dibandingkan yang tadi hiperplasia yang atipik, dia kan sebelum menjadi kansernya itu bisa mencapai 30 bahkan 40%. Dan disitulah kita mempertimbangkan ya kalau memang sudah hiperplasia itu kadang-kadang tapi definitif seperti sterektomi dapat dipertimbangkan. Tapi kalau pada yang hiperplasia atipik
terapi konservatif dengan hormonal atau medikamentosa masih bisa kita jadikan opsi pada pasien tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Ya, ya terima kasih Dokter Dani. Saya kira kita waktunya sudah cukup ya, sudah 1 jam persis, setengah lima, 1 jam. Eh, ya demikian tadi jawaban dari narasumber. Mudah-mudahan aja eh, peserta puas. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan belum merasa puas, bisa di WA ya ke Dokter Dani atau Dokter Farhan. Mungkin kalau tidak punya WA bisa ke Asuki, mungkin saya nggak tahu ya, ke Mbak Lucy ya mungkin ya. Bisa tanya itu nanti akan dijawab oleh narasumber. Ya, jadi kesimpulan dari konservasi fertilitas kanker endometrium itu memang diperlukan ya, karena pada wanita usia muda atau belum nikah itu masih memerlukan anak dengan syarat, memang syaratnya sangat ketat ya. Jadi yang dilakukan adalah yang tipe well differentiated ya, grade 1 endometrial adenokarsinoma ya, terutama pada stadium 1A ya, grade 1. Kemudian eh, standard of care ya tadi sebetulnya ini bahwa standard of care pada kanker endometrium itu harusnya diangkat ya rahimnya ya, kecuali dia ada membutuhkan fertilitas sparing ya. Jadi kita bisa menunda ya, ingat ya, itu menunda, bukan bukan selamanya tidak diangkat ya, karena nanti akan bisa timbul lagi ya. Kemudian bila sudah kapan dilakukan tindakan HTSOB itu bila direkomendasi sudah mempunyai anak ya. Jadi anak sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, terapinya tidak efektif ya dalam waktu 12 bulan. Jadi kalau dia tidak efektif atau pasien respon atau tidak non respon, kita harus mengangkat. Kemudian eh, jika terjadi progresif pada kanker endometrium, ya itu harus dilakukan HTSOP ya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan high risk itu tidak direkomendasikan fertilitas sparing ya. Nah, itu kesimpulan yang kita dapatkan ya. Dan juga untuk fertilitas sparing pada kanker endometrium ini sangat penting ya, karena apa? Karena di daerah-daerah itu memang sangat diperlukan ya. Eh, Banyak ibu-ibu yang masih muda-muda dia sudah terkena, atau bahkan eh, pada wanita non itu non belum menikah itu sering terjadi kanker endometrium. Dan tindakan ini memang sangat untuk SPOG kita harus mengetahui ya seleksinya harus bagaimana. Ya, saya kira itu mudah-mudahan aja manfaat dari Asuki ini, terutama pada fertilitas sparing ini, bisa kita jalankan atau kita pakai ya, dengan beberapa rekomendasi dari Hoki ya. Dan tindakannya juga bisa dilakukan pada resiko rendah ya. Pada stadium 1 itu boleh dilakukan melakukan tindakan SPOG umum ya. Jadi kita tidak akan ini, tapi syarat-syaratnya kita harus tahu juga ya. Saya kira itu aja untuk Asogi yang ke-193. Eh, Terima kasih atas eh, apa eh, penyimaan atau dari peserta ya, dan juga dari narasumber yang telah memberikan materi, dan juga dari moderator. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat melanjutkan. Terima kasih Prof. Gatot, Dr. Farhan, dan Dr. Dani atas presentasi dan diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara, kami akan mengingatkan sekali lagi ada acara di akhir tahun yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Art Update in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation yang diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Acara ini terdapat simposium dan workshop yang sangat menarik yang bisa kita ikuti. Untuk para peserta, agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran hingga batas waktu hari Jumat. Jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal, untuk seri sore hari ini dapat bisa mengakses di YouTube beserta seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Sampai jumpa di Asogi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Ini nggak ada foto-foto nih. Ini data topan itu, ada data topan. Ditutup ya, kita ini pertanyaan akun